Pendidikan vokasi di Indonesia memiliki potensi sangat cerah di masa mendatang, terutama untuk mencetak lulusan yang siap kerja bagi dunia usaha dan dunia industri. Hal ini yang menjadi perhatian serius Komisi 10 DPR RI, terutama dalam rangka menyongsong Cita-Cita Indonesia Emas 2045. Upaya menyelaraskan antara kualitas lulusan lembaga pendidikan dan kebutuhan dunia kerja harus terus diupayakan, sehingga sejumlah kebijakan yang diterapkan mampu terus menekan tingkat pengangguran terbuka. Beda ya, SMK dengan sekolah-sekolah umum, dia sangat bergantung kepada kemampuan dia beradaptasi dengan teknologi yang berkembang. Nah, oleh karena itu, ya dengan dunia industri ini yang paling harus ada link and match ya, jangan sampai mismatch ya. Sekarang ini kan terjadi justru ketidaksambungan. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan juga harus ditanggapi secara serius agar lulusan SMK dapat bersaing di dunia kerja. Mirisnya, banyak sekolah menengah kejuruan tidak mampu mengakses teknologi terbaru sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini karena keterbatasan anggaran. SMK-SMK di daerah terpaksa masih menggunakan teknologi jadul dan usang sejak puluhan tahun sebagai alat praktik belajar bagi para siswa. Disinilah peran penting pemerintah dalam rangka mendukung penguatan pendidikan vokasi, yakni dengan memberikan anggaran yang cukup bagi sekolah-sekolah kejuruan untuk mengupdate teknologi terkini agar para siswa tak ketinggalan zaman dengan teknologi industri dan dunia usaha saat ini. Menyampaikan kalimat prihatin dan terlalu menurut saya. Jadi bagi kita yang sepakat kita mau dorong pendidikan vokasi, nah, tentu ini satu paradoks. Katanya kita mau dorong vokasi itu menjadi salah satu prioritas output di pendidikan kita. Tapi fakta yang kita lihat hari ini, perhatian terutama masalah penganggaran terkait dengan peningkatan gedung dan infrastruktur alat yang bisa membantu proses belajar mengajar di sini ternyata sudah jadul semuanya. Tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang ada saat ini. Saya membayangkan mereka menggunakan teknologi 50 tahun yang lalu dan mereka masuk ke dunia industri, mereka akan kaget. Mereka tidak akan bisa mengoperasionalkan itu semua. Nah, menurut saya lembaga-lembaga pendidikan seperti ini harusnya mendapat prioritas utama. Ketika bertemu lulusan SMK lain yang teknologinya lebih bagus, mereka akan jadi nomor 2, nggak jadi nomor 1 kan. Nah ini kan harus kita antisipasi. Kita nggak tahu nanti mereka ketemunya di mana, terus kemudian berkompetisi dengan lulusan mana. Pihak sekolah mengaku sangat mengapresiasi upaya dan dukungan Komisi 10 DPR RI dalam rangka penguatan pendidikan vokasi di Indonesia. Aspirasi yang selama ini belum tersampaikan ke pemerintah pusat diharapkan dapat dijembatani oleh Komisi 10 DPR RI, sehingga lulusan pendidikan vokasi mempunyai kualitas dan daya saing yang tinggi. Memang butuh uluran tangan kebijakan dari atas, bagaimana merevitalisasi sekolah yang sudah berumur 50 tahun dan memang sangat tertinggal dari segala kondisi baik secara fisik maupun infrastruktur lain. Oleh karena itu tentu besar harapan kami bahwa pasca kunjungan ini ada kebijakan dari pemerintah yang nanti yang akan menjadi harapan baru buat kami bahwa bagaimana teknologi baru dan terbarukan itu akan hadir di sekolah. Sehingga alumni kami nanti seperti yang disampaikan tadi beliau bahwa setelah dia tamat, dia masuk di industri, dia tidak kaget dengan teknologi baru yang ada di industri. Tetapi paling tidak peralatan praktek itu disetarakan dengan industri di luar sana. Itu tentu harapan kami. Komisi 10 DPR RI berharap penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu solusi dan upaya mendorong sumber daya manusia tumbuh dengan produktif, profesional, memiliki karakter, dan mampu bersaing di kancah global. Upaya ini harus dilakukan demi mewujudkan manusia yang berdaya saing dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.